Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah pada kesempatan yang penuh barakah ini, kami pertama-tama hendak mengingatkan diri kami pribadi secara khusus, sekaligus mengajak segenap jamaah kaum muslimin sekalian untuk bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan terus komitmen kita, upaya kita, perjuangan kita dalam rangka menjalankan segenap perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, dan juga menjauhi larangan-larangannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang patut kita renungkan pada kesempatan yang penuh barakah ini sebagai sarana kita, cara kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita merenungi makna dari ibadah yang hari ini kita jalani, yang sudah kita mulai beberapa hari yang lalu dan insya Allah akan kita lanjutkan terus sampai sempurna 1 bulan, yaitu terkait dengan hikmah berpuasa atau maqasid, tujuan-tujuan dari syariat puasa. Salah satu yang bisa kita cermati, yang bisa kita renungkan adalah 5 ayat berturut-turut dalam surah Al-Baqarah yang menegaskan tentang syariat puasa ini, yang biasanya kita hafal, yang diawali dengan perintah atau terkait dengan kewajiban, penegasan tentang kewajiban puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diberi informasi oleh Allah terlebih dahulu bahwasannya puasa ini sudah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kita dibebani kewajiban berpuasa ini bukan yang pertama kalinya, melainkan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sudah diberi kewajiban berupa syariat puasa yang tujuannya sama, baik itu umat dahulu maupun umat hari ini sampai kapanpun, bahwa tujuan dari puasa yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi pribadi yang selalu bertakwa, yang selalu terjaga, yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tentunya menjaga diri dari hal-hal yang tidak disukai dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tujuan yang pertama kali diungkapkan dalam surah Al-Baqarah terkait dengan syariat puasa. Kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya, di mana Allah menegaskan pada ayat yang ke-185, lompat 1 ayat,
Allah menegaskan bahwa tujuan dari puasa ini salah satunya adalah, di sana Allah menegaskan walitukmilul iddah. Ini meskipun berbicara terkait dengan nyaur utang atau mengkodok puasa yang tidak sempat kita lakukan atau tidak kuat untuk kita jalankan pada bulan Ramadan, tapi di situ juga mencakup tujuan puasa secara umum. Allah menegaskan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, bahwa kita berpuasa ini salah satunya adalah di samping tujuannya supaya kita bertakwa, supaya kita terjaga, juga tujuannya adalah la'allakum tashkurun, supaya kalian, kata Allah, supaya kalian bisa selalu bersyukur, supaya kita bisa selalu berterima kasih, belajar untuk berterima kasih kepada Allah, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Lalu para ulama mencoba untuk menggali apa korelasinya antara syukur dengan syariat puasa, di mana umumnya bersyukur itu kalau kita dipahami secara sepintas oleh pikiran pendek kita, bersyukur itu selalu dikaitkan dengan datangnya nikmat, datangnya sesuatu yang kita anggap enak, kita anggap lezat. Tapi kali ini justru ini berkaitan dengan puasa, di mana puasa itu secara akal pendek manusia dianggap berat, karena dia justru meninggalkan apa yang dia rasa enak selama ini, makanan dan minumannya termasuk syahwat-syahwatnya, itu semua harus ditinggalkan. Lalu di mana letak bersyukur ini? Hubungannya dengan puasa. Di mana pendidikan syukur yang ada dalam puasa itu? Lalu para ulama mencoba untuk menggali terkait hal ini. Korelasinya adalah bahwa justru pendidikan bersyukur itu adalah ketika kita mampu mensyukuri, ketika kita mampu berterima kasih terhadap hal-hal yang boleh jadi kita rasa tidak enak. Kita lapar, umumnya orang merasa tidak enak, tapi kalau dia masih mampu bersyukur dalam keadaan lapar, dia berarti mampu menemukan kenikmatan meskipun menurut dia sedikit rasanya, tapi dia mampu bersyukur, mampu berterima kasih dalam rasa lapar, dalam rasa dahaga, meskipun tidak kita rasakan secara langsung. Di situ ada kesehatan yang begitu besar misalnya. Begitu kita sehat, begitu kita sembuh, begitu nanti kita kembali segar ketika berbuka, maka itu adalah nikmat-nikmat yang memang tidak kita rasakan saat itu juga, tapi perlu waktu untuk merasakan kenikmatan itu di kemudian waktu atau di kemudian hari. Nah, maka dengan menggali hikmah-hikmah, kebaikan-kebaikan besar yang berada di balik puasa inilah kemudian kita bisa belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar berterima kasih. Karena siapa yang tidak bisa berterima kasih atas hal-hal yang kecil, maka tidak mungkin ia rasanya bisa berterima kasih atas hal-hal yang besar. Karena biasanya orang itu kalau sudah mendapatkan kenikmatan yang besar sekali, justru yang menonjol dari dia adalah syahwatnya yang kemana-mana, keinginannya yang semakin meluas kemana-mana. Segala-galanya ingin dia gapai, ingin dia capai, karena dia merasa punya banyak hal, punya segala-galanya. Dan di situ biasanya dia lupa untuk berterima kasih, dia lupa untuk bersyukur. Bahkan justru dia akan menganggap bahwa ini kenikmatan adalah hasil jerih payah saya sendiri. Makanya kemudian ketika kita berpuasa ini, kita patut merenungkan kembali salah satu tujuan atau maqasid yang dinas yang ditulis dalam Al-Quran ini tadi, yaitu wala'allakum tashkurun, supaya kita pandai bersyukur, supaya kita selalu bisa bersyukur kepada Allah. Lalu kemudian pada ayat berikutnya, ayat 186 dari surah Al-Baqarah, Allah menegaskan salah satu bentuk peribadatan yang perlu kita perbanyak di dalam ibadah puasa ini adalah berupa ibadah doa, di mana
Allah menegaskan, ujibu da'watat da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Allah menegaskan bahwa Allah akan senantiasa mengijabah, menjawab, mengabulkan doa-doa idza da'an. Setiap kali kita ini berdoa kepada Allah. Kata Allah, setiap kali hambaku berdoa memohon kepadaku. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk banyak-banyak minta diijabahkan doa kita, minta memohon kepada Allah. Dan kita banyak untuk yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarsyudun, supaya kita yarsyudun, menjadi pribadi-pribadi yang rasyid, yang cerdas, yang bisa dengan mudah menemukan suatu kebenaran, bisa dengan mudah menemukan suatu hakikat dari suatu amalan, suatu perbuatan, hikmah-hikmah, rahasia-rahasia di balik aktivitas yang kita lakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pribadi-pribadi yang cerdas, yang bisa menemukan kebenaran dalam segala hal, dalam segala kondisi. Maka puasa ini kalau begitu mendidik kita untuk menjadi pribadi yang cerdas. Cerdas secara spiritualnya, yang otomatis nanti juga menjadi cerdas dalam hal-hal yang lain. Cerdas secara intelektual dan sebagainya, itu akan mengikuti ketika seseorang itu cerdas secara spiritualnya. La'allahum yarsyudun. Ini karena orang-orang yang sedang berpuasa, para ulama menegaskan bahwa puasa itu termasuk dari aslun min a'malil qulub. Ini adalah salah satu pokok, salah satu akar dari semua aktivitas hati. Kalau kita di luar puasa, yang kita banyak turuti itu adalah aktivitas-aktivitas non hati, aktivitas-aktivitas organ tubuh kita yang luar. Maka kita makan, kita minum, kita nuruti keinginan-keinginan kita, rencana-rencana yang kita programkan dan lain sebagainya, itu semua adalah dalam rangka menuruti atau melakukan kegiatan aktivitas-aktivitas yang sifatnya zahir, tidak mendidik hati kita sama sekali. Padahal hati kita itu adalah tempatnya ketakwaan. Dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu adanya di sini, di hati. Rasulullah menunjuk kepada isyarat kepada hatinya. At-taqwa hahuna 3 kali. Ketakwaan itu adanya di sini dan di sini. Tidak di mana-mana dan tidak kemana-mana. Tetapi hati itu kalau tidak kita isi dengan ketakwaan, kalau tidak kita isi dengan Allah, maka hati ini akan diisi yang lain. Diisi apa? Diisi hawa nafsu, yang kemudian disitulah akan menentukan perbuatan zahirnya manusia, akan menentukan apa yang kita kerjakan, yang kita perbuat. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menegaskan, kalau kita simpulkan di situ bahwa interaksi manusia dengan hawa nafsu yang juga bisa menggeser ketakwaan dari dalam hati, ini ada 3 pola interaksinya. Yang pertama, Allah menegaskan sebagai karakter orang yang bisa menahan hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini pribadi yang cerdas, yang rasyid. Pribadi yang cerdas itu adalah pribadi yang mampu menahan hawa nafsunya, sehingga hawa nafsunya tidak sampai ke dalam hati. Meskipun kita sedang berpuasa, sejatinya hawa nafsu kita masih tetap ada, tidak hilang. Selama kita masih hidup, hawa nafsu akan selalu ada. Tapi jangan sampai kemudian hawa nafsu itu masuk, menempati, bersemayam di dalam hati. Biarkan yang ada di dalam hati kita hanya ketakwaan saja. Nah, maka puasa tadi dalam rangka menggeser hawa nafsu itu. Kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau menegaskan bahwa ada 2 hal yang bisa menundukkan, mengusir hawa nafsu dari hati kita, yang bisa menaklukkan hawa nafsu kita sehingga kita menang, ketakwaan yang menang.
Yang pertama ternyata adalah lapar, rasa lapar. Itu yang bisa menundukkan hawa nafsu kita, sehingga kita bisa menahan diri dari nafsu. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Kita bisa menahan diri kita dari hawa nafsu. Kemudian yang kedua yang bisa mengendalikan, menundukkan, bahkan bisa mengusir hawa nafsu kita dari hati kita adalah mengurangi tidur, mengurangi porsi tidur. Bukan berarti tidak tidur sama sekali atau meninggalkan tidur, tapi mengurangi porsi tidur. Yang ini semua terkumpul dalam aktivitas kita di bulan Ramadan, di mana siang harinya kita berlapar-lapar, kemudian di malam harinya kita berqiyamul lail, mengurangi porsi tidur kita untuk berqiyam, untuk beribadah. Yang awalnya mungkin kita sudah tidur pada pukul 9, kali ini pukul 9 masih bertadarus. Yang awalnya kita bangun mungkin sudah mepet subuh atau bahkan setelah azan subuh, kali ini kita bangun sebelum subuh. Meskipun ketika bangun itu langsung makan sahur misalnya, tapi sahur sendiri sudah ibadah, sudah berkurang jatah tidur kita. Nah, sehingga hal-hal ini yang kemudian bisa menundukkan hawa nafsu kita sehingga tidak dikuasai diri kita ini oleh hawa nafsu, yang akhirnya hawa nafsu kita tidak sampai ke dalam hati, yang kemudian hati itu menjadi lapang, luas, ya, semata-mata untuk bersemayamnya ketakwaan. Kemudian di ayat yang terakhir, ayat yang kelima, urutan terkait dengan ayat-ayat puasa, di mana Allah menegaskan terkait dengan aktivitas apa saja yang boleh dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa, yaitu di ayat 187. Allah menegaskan di bagian penghujung ayat itu terkait dengan tujuan puasa, bahwasanya salah satunya adalah la'allahum yattaqun, kembali kepada ayat pertama tadi, yaitu terkait dengan la'allakum tattaqun, supaya mereka ini semuanya bisa bertakwa, supaya terjaga. Artinya memang puasa ini hanya bisa kita jalankan, diawali dengan ketakwaan. Kita bisa berpuasa karena kita bertakwa, karena kita punya modal ketakwaan, punya bekal ketakwaan. Dan hasilnya nanti juga akan berbuah ketakwaan pula. Maka hasil dari ketakwaan ini semuanya adalah dalam rangka mendidik hati kita, yang selama 11 bulan boleh jadi sudah kita lalaikan. Karena para ulama menegaskan bahwasannya orang yang kenyang itu rawan sekali hatinya menjadi keras. Nah, karena keras sehingga dia sulit sekali untuk menerima kebaikan, menerima ketakwaan. Sehingga ketakwaan yang harusnya masuk, kita menjalankan sholat, kita menjalankan ibadah-ibadah yang lain, menjalankan talabul ilmi, belajar dan lain sebagainya, rasanya sulit sekali masuk ke dalam hati. Makanya kemudian para kiai kita, para ulama kita ketika mengajari tentang riyadhah, yang hari ini riyadhah itu seringkali diartikan sebagai olahraga, supaya raga kita menjadi segar kembali, seakar dengan kata raudhah, artinya taman. Karena orang riyadhah, orang berolahraga itu tujuan akhirnya adalah supaya dia kembali segar, sebagaimana orang yang menghibur diri di taman-taman lalu dia segar kembali. Maka riyadhah yang diajarkan oleh para kiai-kiai kita di pesantren dulu itu banyak sekali yang bentuknya adalah puasa. Karena yang diolah, yang disegarkan, yang dihibur adalah sebenarnya hatinya, bukan fisiknya. Kalau olahraga, yang dihibur raganya, maka kita diajak bergerak, diajak berlari-lari, diajak berwisata, itu olahraga. Tapi olah jiwa, yang oleh para ulama juga diartikan sebagai riyadhah. Nah, ini adalah yang diolah adalah jiwanya, bukan raganya. Dan ternyata cara para ulama, para guru-guru kita, para kiai-kiai kita mengajari riyadhah, mengolah jiwa supaya jiwa kita segar kembali, itu adalah salah satunya dengan berpuasa. Ini menandakan bahwa puasa yang merupakan aktivitas qalbiyah, aktivitas hati, bukan sekedar suatu teori, tapi sudah menjadi sesuatu yang mujarrabat, sesuatu yang sudah benar diuji coba, yang kebenarannya sudah terbukti dan teruji. Semoga kita senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa, bersyukur dan juga cerdas secara spiritual sehingga menjadi cerdas secara yang lain-lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal barrur raufur rahim.